Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya sedang bersama seorang guru. Nah, jadi beliau adalah guru ketika saya SD. Nah, bahkan sampai sekarang juga masih guru saya karena beliau adalah ibunda saya tercinta. Oke. Sebelum hari ini kita aktivitasnya mau apa? Home visit. Jadi sebelum home visit kita ada ngobrol-ngobrol sedikit lah masalah pendidikan era sekarang dan zaman dulu ya, udah tahun berapa? 90-an atau 2000 ya. Tahun 2000-an. Ya. Apa itu menurut mau mama atau ibu nih? Boleh. Ibu aja. Oke, bagaimana menurut Ibu tentang metode pendidikan era milenial atau dengan zaman dulu nih? Kan sekarang sekarang itu serba era digital, ya kan? Apa-apa serba online, laporan harus online, ya. Membuat RPP, silabus, program perencanaan sudah ada di e-kinerja ya. Jadi sistemnya online. Nah, beda dengan dulu yang serba kertas, kita harus menumpuk-numpukin kertas, harus banyak, harus jadi apa nih menurut tanggapan Ibu tentang perubahan yang signifikan seperti ini? Sebetulnya itu sama saja sih ya. Udah, kalau zaman dulu pakai kertas apa-apa sama dikerjakan juga sekarang, cuman kalau sekarang kitanya harus fokus begitu ya. Tapi kalau dulu kita bisa santai gitu ya, ini simpan dulu. Kalau pakai sekarang ini kadang-kadang lupa lagi, nah gitu, buka lagi beberapa kali mengulang-ulang gitu ya. Jadi rasanya sama. Kalau untuk guru itu sama, bagaimanapun sama, karena harus bisa gitu. Dicoba pasti bisa itu. Oh, jadi walaupun berapa lagi pensiun, Bu? 2026 gitu. 2026 berarti 6 tahun lagi ya. Jadi intinya siap ya untuk perubahan zaman seperti sekarang. Apa-apa serba teknologi ya. Jadi yang walaupun mau pensiun tapi siap untuk menghadapi era digital ini. Harus siap ya. Harus. Karena itu sudah menjadi program, jadi kita harus laksanakan apapun itu, resikonya sulit mudah itu harus dilaksanakan. Nah, jadi untuk guru-guru muda nih, buat semuanya yang merasa guru muda, ayo kita itu harus emang udah saatnya berubah di era milenial sekarang, serba teknologi, apapun itu bersifatnya tentang online. Jadi kita yang muda itu harus lebih semangatnya daripada guru-guru yang tua. Betul seperti itu? Iya. Cuman hanya ada kendala itu ya. Kalau belajar secara online ya, aplikasi sekarang ngajar kelas 1 dan kelas 2. Nah, kalau kelas 1 dan kelas 2 seperti saat ini ya, belajar di rumah itu susah karena apa? Bukan saya yang bilang, tapi orang tua yang bilang. Di rumah tidak nurut sama orang tua. Nah, itu. Kalau di sekolah nurut sama guru. Nah, itu resikonya. Jadi, kalau di sekolah itu pasti bisa. Kalau di rumah semau gue. Kalau dalam arti itu, iya. Jadi seperti itu ya, misalnya kalau emang sih kalau pembelajaran online itu tidak bakalan efektif untuk siswa kelas 1 dan kelas 2 ya. Iya. Karena penugasannya juga kan sulit ya, Bu. Sulit ya. Jadi tetap orang tua yang mengerjakan. Oh, berarti gitu. Orang tua harus ini, harus itu, orang tua, tapi dengan cara tulisan anak. Jadi orang tua harus fokus. Tapi nikmat itu. Jadi apa yang dirasakan guru di sekolah dengan orang tua itu sama merasakan, karena kurikulum 13 itu harus kerjasama dengan antara orang tua dan
ini buktinya. Oh jadi apa ya, untuk pembelajaran online ini emang tidak 100% guru ya, berarti orang tua di rumah juga harus sangat mendukung, Iya. ya kan? Iya. Ya, ya. Jadi pembelajaran tidak akan berjalan tanpa orang tua. Iya. Karena waktu banyak itu di rumah. Jadi harus kerjasama antara guru dan orang tua. Tapi dengan syarat orang tua juga harus bagaimana itu cara mengajarnya anak-anak. Jadi kuncinya itu sabar, ikhlas, pelan-pelan. Kalau kelas 1, kelas 2 mah jangan sekaligus, jangan sedikit, karena banyak waktu, apalagi sekarang di COVID-19 ini harus tetap di rumah. Jadi misalkan ada 5 nih, 1 dulu mau main dulu boleh, begitu dan begitu. Jangan sampai anak dibentak-bentak. Kalau anak dibentak-bentak akan drop ya. Jadi pikirannya kemana-mana, bukannya menambah, malah anak itu malas. Nah itu, jadi kuncinya sabar dan ikhlas, senang pada anak itu. Nah jadi seperti itulah untuk para orang tua agar selalu mengawasi anak-anaknya, karena ya mau dari pihak sekolah ataupun pemerintah ini emang kan terjadinya karena begitu cepat, ya kan? Kita semua belum ada persiapan baik dari pihak sekolah ataupun orang tua, karena ketika mendekati libur itu kita belum ada informasi ke orang tua harus seperti apa. Jadi konsepnya hanya belajar di rumah, sedangkan di kota dan di kampung itu sangat jauh berbeda, ya kan? Kalau di kota semua pasti memahami, ya kan, lebih maju. Tapi kalau misalnya di daerah-daerah terpencil kayak kita, khususnya di Kabupaten Pandeglang, yaitu masih kota tertinggal ya, daerah tertinggal. Jadi untuk akses online itu ya sulit ya. Jadi pemahaman tentang orang tua itu tentang online itu susah. Makanya yang kebanyakan orang tua itu menyadari bahwa kita itu hanya libur, bukan belajar di rumah. Iya. Ya seperti itu mungkin ya Bu ya. Iya itu. Jadi seperti itu. Oke, nah ini kita hanya ada juga ya sulitnya nih ya. Ini melalui aplikasi itu, online itu, belajar di rumah itu karena ada faktor ekonomi ya. Faktor ekonomi itu. Nah, jadi tidak semuanya ikut ya. Jadi hanya mungkin dari sekian murid setengahnya juga tidak, karena tidak mempunyai HP. Nah itu yang dirasakan. Jadi tidak semuanya. Jadi nah adapun itu nanti pengerjaannya, karena dari awal dikasih buku, yang terdekat harus dikasih tahu gitu, ada itunya, bukunya saya nilai gitu, kumpulkan saja di buku itu. Nanti ada penilaian khusus di buku, juga ada penilaian di aplikasi. Nah itu yang jadi kendala itu faktor ekonomi. Oh jadi iya benar. Karena di musim ini nih, di musim ini punya HP ya. Iya, tidak semuanya mau HP di musim seperti COVID-19 ya, karena walaupun ada yang punya HP juga kan kuota juga. Kuota itu yang memakan kuota. Internet juga. Mana katanya Bu Guru nih, katanya mana buat kuota, mau buat ke dapur. Nah itu yang itu ya, jadi saya seadanya khusus untuk kelas 1 dan 2, tapi jangan lupa belajar di rumah. Makanya saya akan melakukan home visit ya ke rumah itu yang belum lancar membaca. Jadi gitu. Biasanya mah itu semester 2 ini. Semester 2 itu anak kelas 1 itu sudah membaca lancar dan ada juga membaca cepat itu. Tetapi dengan adanya begini ya, musibah begini, mungkin ya begitulah, tidak bisa diprediksi. Makanya sekarang hari ini mau visit ke anak yang membacanya kurang lancar, kelas 1 dan 2
hari ini ya. Sebetulnya juga ya, ini merasa ragu home visit itu ke rumah orang karena sekarang kan musimnya COVID-19, harus diam di rumah, jangan bertatap muka gitu ya. Tetapi karena harus ya ada instruksi, nah jadi saya lakukan, saya kerjakan karena saya tugas guru adalah mengerjakan dan mengajar. Nah itu. Oke, jadi seperti itulah cerita awal kita ya, dari sejak dari awal kertas sampai online juga. Karena kan bagaimanapun juga sekarang udah eranya bukan era dulu lagi. Ayo kita sama-sama lebih meningkatkan ilmu pengetahuan kita tentang teknologi. Jangan sampai kita tertinggal ya. Jadi tetap semangat terus, gunakan HP sebijak mungkin. Nah ini nih, rata-rata nih anak milenial sekarang jarang membuka konten-konten pendidikan. Yang dia itu cuma suka game online, Nah game itu, online, game online. nah itu. Ini banyak keluhan juga kepada guru ya, Bu, saya nggak punya kuota, tapi ketika dicek kuota ada, tapi dia malah game online itu. Iya. Ini yang membahayakan ini. Iya, seperti ini ya Bu. Iya, itu orang tua juga bilang begitu, katanya gini, dikasih kita HP, ini ada tugas katanya, malah game oray-orayan. Atuh cepat kerjakan, ntar aja. Ada yang nyamper ya, nyamper bahasa ininya mah, nyamper manggil, main yuk, atau disimpan HP-nya, langsung main. Nah itu Ya, orang nonton itu main HP. Di pasian HP bener kata Mama Yuda gitu. Entos dibuka link, main. entos dibuka ya link Bu ditanya, entos dibuka tos kabukanya, entos dibuku na Yuda enggal baca helan kan, entos dibaca karak di isian yang bawah kan. Dia baca Yuda mama kadapuran kepala makadapu lain maca kan ngomelin orang-orang ya. Ulangan harian. Iya, Yuda geus dieukeun karena iya anak arah kedua ujian kumaha tinggal ngerjakeun. Itu tunggu di sana. Kalah nunggu, iya ditungguan ku si Ajan. Iya mama geus cenah bari di barang teh HP dan kirim ku main. Hayu Ajan mancing cenah. Barang ditumpak udah sekolah 50. tinggal orang tua ini, bagaimana kesabaran orang tua. Nah ya, jadi kan intinya sekarang itu siswa lebih banyak di rumah ya. Emang dari dulu juga emang lebih banyak di rumah. Iya, dari dulu juga. Ya, jadi karena kan kalau dari sekolah itu khususnya untuk SD dari jam 7 sampai jam 12 ya Bu ya, untuk kelas 1. Tapi kan sisanya itu lebih banyak di rumah. Ya, Iya, jadi kontrol pihak orang tua Iya. juga harus banyak ya. Iya. Harus benar-benar fokus pada Jadi jangan mengandalkan di sekolah saja, betul. karena waktu itu di sekolah hanya berapa jam gitu. Jadi kalau ingin bisa ya belajar di rumah. Iya. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, kita lanjut. Tadi sejenak ada iklan ya, iklan layanan masyarakat. Nah, untuk saat ini apa pesan-pesan beliau itu, Bapak Menteri kita, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pesannya itu apa Bu? Ya, harus diam saja di rumah. Ya, diam saja di rumah. Iya. Belajar di rumah. Ya, Jaga kesehatan, harus banyak berolahraga, cuci tangan ya. cuci tangan, jangan lupa memakai masker. Ya, Satu lagi Bu, memakan makanan. makanan yang bergizi, 4 sehat, 5 sempurna. Oke, jadi itu saja kita
kita sekarang itu harus mendengarkan himbauan dari pemerintah untuk tidak berkeliaran. Kalau misalnya emang kalau kita keluar itu tidak ada kepentingan yang benar-benar penting, ya tetaplah di rumah, belajar di rumah dan bekerja di rumah ya. Oke, kita mau bahas apa lagi nih? Nah, ini anak-anakku kelas 1 dan kelas 2 belajar di rumah ya, ikuti orang tua, nurut sama orang tua, jadi anak yang soleh-soleh. Kuncinya disiplin ya, biar pinter. Kan waktu masuk kelas 1 saya ingin jadi presiden, insya Allah dikabulkan anak soleh-solehah itu ya. Jangan lupa ya, Bu Guru kangen sekali kita bercanda di kelas, belajar bareng-bareng, nyanyi bareng-bareng. Bu Guru rindu ya. Insya Allah kita banyak berdoa, mudah-mudahan kita berkumpul lagi, belajar bersama lagi, disehatkan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ingat pesan Bu Guru, rajin belajar, jadi anak yang soleh. Kuncinya disiplin, karena disiplin akan berhasil ya. Dan jangan lupa membaca. Kunci dari segala kunci keberhasilan adalah membaca, karena membaca itu gudang dari ilmu. Ya. Kita akan jadi presiden harus bisa membaca. Nah ya, Ibu sarankan itu. Tapi Bu Guru merasa bangga walaupun kita ini 1 semester, mungkin mau berapa bulan ini tidak belajar bersama, untuk khususnya untuk kelas 1 sudah bisa mengerjakan UTS juga. Ulangan itu Bu Guru sudah acungkan jempol. Kita nanti ketemu lagi, mudah-mudahan lebih dari itu ya. Oke, nah sekarang kita akan langsung aja pergi ke salah satu rumah siswa kita, karena kita ada arahan dari dinas ya untuk melakukan home visit. Kan kita survei ini salah satu siswa aja, karena Kelas 1-2 ada ya, di situ. jadi tidak semua siswa, karena kalau misalnya semua karena kita juga keterbatasan segala hal ya. Iya. Jadi kita salah satu saja Yang belum lancar membaca khususnya ya. Jadi, Maksudnya yang belum lancar membaca. oke, sekarang kita mau ke sana dulu, tapi sebelum kita berangkat nih kita harus menggunakan ini Masker dulu. masker. Kita Ya. pakai masker biar kita tidak Karena sekarang kan kita kalau misalnya keluar rumah wajib menggunakan masker, karena itu udah himbauan resmi dari pemerintah. Jadi kalau misalnya kita mau beraktivitas di luar itu wajib menggunakan masker. Oke guys, saya akan melakukan home visit dulu dengan ibu saya ya. Nanti kita ketemu lagi di setelah home visit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 2,000 years later. Ibu, bagaimana ini dengan adanya C19, perkembangan anak belajar di rumah itu bagaimana? Susah Bu, disuruh belajarnya. Kalau bisa hubungan sekolah aja. Semuanya juga sama begitu. Tapi dengan walaupun di rumah ya, ini karena kita harus saling mendukung. Harus anak itu dikerahkan belajar. Tapi jangan langsung di ini. Oh belajar. Jangan tuh. Sedikit
sedikit, apalagi untuk puasa itu ya. Dan Tuh. jatuh dana. Terus harapannya mau apa itu sekarang? Harapannya pengen cepet Yang cepat Ingin cepat berakhir ininya nih coronanya. coronanya ya. coronanya Ya, itu sudah corona. ini ya sama ibu Corona. guru juga sama ini. Ingat aja ke kelas 1 Iya itu, kan, kelas sudah 1, kelas lagi 2 yang harusnya selalu tiap hari belajar dengan Bu Guru. Ternyata adanya COVID-19 kita Wih, terhenti HP. di sekolah, pembelajaran dialihkan ke pembelajaran rumah. Jadi kita ibu harap saling mendukung, apalagi untuk membaca kelas 1, kelas 2 yang paling utama adalah membaca. Nah, kunci segalanya itu dari ya. Mudah-mudahan corona ini cepat menyerah. Hasilnya nggak biasa ya, seperti biasa melaksanakan pembelajaran seperti ini. Oi, malah dijemput. Mudah-mudahan kita selalu sehat, diberi kesehatan, juga dilindungi Allah. Bagaimana menurut Ibu? Ada lagi? Tambah jadi COVID-19 Mungkin sama saja. Oke, tadi kita sudah melakukan home visit. Nah, sekarang kita udah kembali lagi ke rumah nih. Gimana tadi hasil home visitnya, Bu? Alhamdulillah ya, sedikit ada perkembangan ya. Segitu juga kalau anak kelas 1 sudah cukup lah, anak sudah mau juga sudah cukup kalau dikunjungi oleh guru, karena kalau biasanya datang guru itu kadang-kadang lari nggak mau. Itu juga ada alasan, nggak ada katanya bukunya hilang sama ibu. Nah itu tapi saya dihadapi dengan senyum aja, masa hilang, coba cari. Nah itu dicari, ada ya biasa orang tua dengan guru bisik-bisik itu nggak mau membaca sebetulnya ibu itu, katanya malu, takut, belum lancar katanya gitu. Nah itu jadi alhamdulillah perasaan saya itu sebagai guru merasa senang dan tenang melihat siswa pertama itu sehat. Nah, sehat karena kalau tidak sehat tidak bisa apa-apa. Jadi alhamdulillah keadaannya sehat, membacanya sudah mulai membaik, walaupun kata orang tuanya harus dipaksa. Nah itu. Oke, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Oke, jadi kami berpesan untuk tetap di rumah, Di rumah ya. saja. Terus Iya. bekerja di rumah, terus dan yang paling penting semoga corona ini cepat berlalu ya. Ya. Musnah. Ya. Amin. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPK.